Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, salam kenal selalu. Saya dengan Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif. Umur saya 36 tahun, pemilik kandang sapi Betawi Muda di Jalan Palem 2, Petukan Utara, Jakarta Selatan. Motivasi buat teman-teman, kita memang harus masang target apa tujuan kita bisnis ini. Kalau saya ini sebagai tabungan investasi buat ke depan. Kalau sehari-hari saya sudah bekerja di kantor, ini kalau hasil yang didapatkan dari penjualan sih, alhamdulillah, saya tidak menyebutkan itu, tapi alhamdulillah minimal kita bisa jalan-jalan lah gitu, dan bisa liburan serta bisa buat pendidikan anak. Baik, kalau untuk sapi di sini kita pagi-pagi sudah kita bersihkan, kita mandikan semuanya, lalu kita kasih pakan rumput jam pagi. Setelah itu siang itu kita kasih pakan tambahan protein berupa ampas tahu, setrat, mineral. Nah itu pemberian pakannya. Kalau untuk obat-obatan kita per 6 bulan sekali tetap kasih obat cacing. Lalu setiap bulan ini kita tetap kasih multivitamin. Nah multivitamin ini melalui suntik. Nah ini jadi kalau untuk perawatan insya Allah kita sangat maksimal sekali. Kalau untuk kita panggil dokter, ya memang lumayan. Biasanya dia sekali nyuntik itu 25.000 satu kali suntikan. Nah itu untuk obat-obat tertentu. Kalau penyakit paru dan lain-lain memang obatnya lumayan mahal dan belanja pun akan lebih sering. Jadi kalau hal-hal yang kecil ataupun yang masih bisa kita tangani, beliau biasanya kasih informasi. Dan juga kita kalau untuk kesehatan dan perawatan, ada komunitas yang untuk tempat-tempat sharing. Nah disitulah kita bisa menanyakan informasi-informasi tentang seputar sapi dan penyakitnya serta penanganannya seperti apa. Suka dukanya kita berternak ini karena ini hewan bernapas, hewan makhluk hidup, sama seperti manusia, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah ini yang kita belajar bagaimana mental ketika menghadapi sapi-sapi yang sakit gitu, atau sapi-sapi yang mati. Ketika dia sakit semakin kurus kita jual ke jagal, itu kan rugi besar gitu. Rugi besar, dan itulah mental kita di situ. Kira-kira kita masih bisa bertahan nggak dengan bisnis kita? Sekarang ini sudah, karena ini udah menjadi komoditi, pasti untuk menaikkannya ada rebrandingnya. Salah satunya melalui kontes-kontes sapi, kontes-kontes kambing atau kerbau. Ya kebetulan banyak teman-teman yang pada ikut kontes tersebut, tetapi kalau saya tidak spesifikin ke kontes tersebut karena biasanya kontes ini berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Banten. Jadi kalau kita Jakarta biasanya agak lumayan besar di biaya kalau ngikutin biaya kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi kita akan sharing ke teman-teman, belajar juga, oh jenis kontes kayak gini, oh penilaian kontes kayak gini, itu kita harus belajar juga. Dan saya sih tidak terlalu mendalami untuk bidang perkontesan, tetapi ada kontes-kontes juga. Dulu saya pernah ikut kontes kambing saja yang pernah saya ikuti, tapi sudah lama karena biayanya lumayan besar, akhirnya sekarang ini kalau untuk perawatan sapi ataupun kambing untuk kontes lumayan gitu, karena pakannya maksimal, lalu juga perawatannya ekstra, lalu biaya transportasinya juga lumayan mahal gitu. Kalau pendaftarannya sih nggak mahal, hadiahnya juga adalah hadiahnya, tetapi ya memang gengsinya lumayan bergengsi lah. Kalau dia juara kontes, otomatis harga sapinya akan naik, harga kambingnya akan naik. Tapi saya tidak ikut sana, biar fokus ke penggemukannya saja. Kalau kontes sapi serta kontes kambing, kalau sapi sih terutama di bobot, di jenisnya, lalu paling banyak itu memang di jenis saat ini sih yang paling mudah diukur ya bobotnya. Ya itu kan ada kelas-kelasnya, ada kelas baby atau pedet, lalu kelas poil 1, poil 2, poil 3, dan kelas ekstrim.
itu biasanya memang informasi sih kalau kita sharing dari teman-teman memang berdasarkan bobotnya gitu. Tetapi ini kan agak, kalau orang awam mungkin agak sulit menilainya gitu. Tapi ya kalau misalnya ada kontes-kontes, kita ikut aja seneng-seneng ngeliat, ngambil-ngambil gambar untuk kita belajar juga, mudah-mudahan termotivasi kita punya sapi-sapi bagus juga seperti itu. Sebenarnya kita nunjukin kualitas di sini, tidak menunjukkan yang lain-lain. Kalau kualitasnya sapinya bagus, sehat, bersih, lalu juga perkembangan bobotnya lumayan bagus, insya Allah pembeli juga akan datang lagi. Dan yang terakhir ya ramah tamah. Kalau kita ramah terhadap pembeli, lalu juga kita jelaskan ini sapinya timbangannya segini, bobotnya segini, lalu juga perawatan dan penyakitnya juga tidak ada, lalu juga perawatan maksimal, pakannya maksimal, dan kita tunjukkan hewannya langsung, biasanya dia akan lebih puas gitu dibandingkan kalau dia datang di pinggir jalan. Biasanya kan sapinya itu sapi-sapi baru semua, kalau kita sapi-sapi lama, jadi sudah perawatan maksimal.